Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini Al-Fakir akan mengutip dari hadis Nabi Muhammad SAW yang dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Di sini ada hadis terkait pembahasan al-wara', sifat wara'. Wa 'ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun. Sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas dan perkara yang haram itu sudah jelas, dan di antara keduanya, yaitu tidak dikatakan halal, tidak dikatakan haram, itu remeng-remeng. Itu namanya syubhat. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, akan tetapi perkara syubhat ini ternyata banyak sekali manusia tidak mengetahuinya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, siapa yang terbebas terjaga dari perkara yang syubhat, maka telah terjaga kehormatan dan agamanya. Waman waqa'a syubhat waqa'a fil haram, siapa yang terbiasa main-main dengan perkara yang syubhat, maka dia pun bisa terjatuh terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karra'i yar'a haulal hima, sebagaimana pengembala yang mengembala hewan atau kambing-kambing atau domba-dombanya, ya. Dia mengembalakan domba-dombanya terhadap atau pas di perbatasannya, ya. Yushiku ayyaku abi fihi, maka ketika pengembala itu dia melepaskan kambing-kambingnya atau domba-dombanya di perbatasan larangan itu, maka bisa jadi nanti domba-domba itu atau kambing-kambing itu pun akan melewati batas yang dilarang itu. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu memiliki batasannya. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ketahuilah sesungguhnya batasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini yaitu perkara yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada gumpalan daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, apabila gumpalan daging itu baik maka baiklah manusia itu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, apabila jelek gumpalan daging itu maka jeleklah manusia itu juga. Ala wahyal qalbu, itulah yang dinamakan hati. Muttafaqun alaihi. Allahu akbar, masya Allah. Hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya kita jangan pernah main-main terhadap perkara yang syubhat, karena jikalau kita sudah terbiasa dengan perkara yang syubhat, nanti lama-kelamaan kita pun akan terjatuh terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bagi hamba yang beriman, jangankan perkara yang haram, yang syubhat pun akan dihindari. Bahkan perkara yang halal yang tidak bermanfaat pun akan dia hindari. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, di antara tanda kebaikan, kebenaran, kualitas keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ulama menjelaskan terkait definisi apa itu wara' dan apa itu zuhud. Wara' adalah meninggalkan sesuatu yang syubhat. Syubhat kita jelaskan tadi, yaitu perkara di antara halal yang haram, masih remeng-remeng, masih kurang jelas statusnya. Sedangkan zuhud adalah meninggalkan yang halal yang kurang bermanfaat baginya. Ya, masya Allah. Maka kita setidaknya harus memiliki sifat wara' ini. Kemudian setelah itu kita pun akan naik tingkatannya kepada sifat zuhud, insya Allah. Dan ada kisah yang sangat luar biasa, yaitu dari ayahanda Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal dengan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau memiliki orang tua yang sangat soleh, yang sangat wara', yang sangat zuhud, luar biasa. Dalam kisah ini menjelaskan terkait betapa wara'nya ayahanda dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang bernama Syekh Idris. Suatu ketika Syekh Idris sedang berjalan, sedang bermusafir, kemudian beliau melewati sungai, ternyata mendapati buah apel yang sedang mengapung. Ketika itu pula memang beliau dalam keadaan lapar, maka tanpa pikir panjang,
Ya, beliau langsung menggigit apel itu. Baru satu gigitan beliau tersadar, ternyata apel itu tidak diketahui punya siapa. Maka apel ini statusnya syubhat, tidak haram. Kalau mencuri baru haram. Syubhat, ya karena tidak diketahui dari mana asal mulanya, hanya mengapung begitu saja. Ya mungkin kebanyakan kita saat ini ya sudah makan-makan saja. Tapi Masya Allah beliau sangat menjaga sekali kualitas dirinya, kualitas ketakwaannya, kualitas agamanya, keimanannya, dan harga dirinya, yaitu dengan menjaga dari hal-hal yang syubhat ini. Ya. Dan oleh karena itu beliau mengarungi sungai itu, jadi lawan arah. Diperhatikan sama beliau, oh berarti apelnya dari sini, sehingga beliau ikuti lawan arusnya. Setelah lama perjalanan ternyata ditemukan ada kebun apel, maka dicarilah pemiliknya. Setelah ketemu, wahai tuan, saya mohon izin dan mohon maaf bahwasanya aku menemukan apelmu ini jauh beberapa kilo di sana. Ada apelmu dan aku tanpa sadar telah memakannya satu gigitan. Sang pemilik kebun itu ternyata kagum diam-diam, di dalam hatinya kagum. Oh, pemuda ini hebat sekali. Ya, padahal biasanya ya sudah, karena sudah jauh mungkin terjatuh dari pohonnya, itu pun di bawah hanyut, biasanya sudah ya sudah saja. Tapi orang ini betapa menjaga kualitas dirinya, menjaga dari hal-hal yang syubhat, benar-benar wara' luar biasa orang ini. Maka ketika itu sang pemilik kebun pun mengatakan, wahai pemuda, jangan mudah begitu saja engkau meminta maaf kepadaku. Sesungguhnya aku tidak mengikhlaskan, aku tidak ridho buahku ini dimakan olehmu. Kemudian Syekh Idris mengatakan, wahai tuan, jikalau begitu, apa yang harus aku lakukan untuk menebus kesalahanku ini? Maka sang pemilik kebun pun mengatakan, engkau harus bekerja kepadaku selama beberapa tahun, ya ditentukan oleh beliau. Singkat cerita, ternyata setelah selesai beliau kerja di situ, maka ketika itu Syekh Idris mendatangi pemilik kebun itu, wahai tuan, sesungguhnya aku telah menyelesaikan tugasku. Kalau begitu izinkan aku untuk melanjutkan perjalananku lagi. Maka sang pemilik kebun pun mengatakan, wahai pemuda, belum selesai urusan kita. Kalau begitu, ada satu lagi agar engkau terbebas dari permasalahan ini. Akhirnya ditanyakan oleh Syekh Idris, karena Syekh Idris ini benar-benar menjaga dirinya dan tidak mau perkara yang syubhat itu masuk di dalam dirinya. Ya, apalagi yang haram, jelas ditinggalkan jauh-jauh. Maka sang pemilik kebun pun mengatakan, sesungguhnya aku memiliki anak, yang mana anakku ini dia buta, dia bisu, dia tuli, dia cacat tangannya, dan dia pun kakinya cacat. Seketika mungkin berpikir Syekh Idris, mimpi apa saya semalam, sehingga setelah saya diberikan hukuman untuk bekerja selama bertahun-tahun, kemudian aku pun diminta untuk menikahi putrinya yang cacat. Akan tetapi demi menjaga diri dari hal-hal yang syubhat agar terbebas dari itu semua, akhirnya Syekh Idris pun menerima, baiklah kalau begitu aku akan menikahi putrimu wahai tuan. Singkat cerita, dinikahkanlah dengan putrinya, yang mana putrinya ini memang menunggu di kamarnya saja. Ya, maka ketika itu setelah selesai akad pernikahan, ijab kabul semuanya selesai, acara pernikahan, maka disampaikan oleh pemilik kebun ini, wahai pemuda Idris, Syekh Idris, silakan datangi istrimu. Ketika beliau ingin mendatangi istrinya, seperti biasa beliau mengucapkan salam. Ketika sudah mendekati pintu kamar istrinya, Assalamualaikum. Kemudian dijawablah oleh perempuan itu, Waalaikumsalam. Maka di situ sudah mulai ada perasaan aneh dari Syekh Idris, karena di awal dikatakan bahwasanya putrinya itu bisu, tapi ternyata bisa menjawab dan bisa mendengar. Oleh karena itu langsunglah Syekh Idris itu pun meminta izin untuk membuka pintu, kemudian diizinkan untuk membuka pintu. Setelah masuk ke kamarnya, ternyata melihat istrinya itu adalah wanita yang cantik, wanita yang solehah, tidak ada cacat sedikit pun, baik dikatakan itu buta, tuli, bisu, atau cacat tangan kakinya. Kemudian ditanyalah oleh Syekh Idris, wahai istriku, ayahmu mengatakan bahwasanya engkau cacat, matamu buta, telingamu tuli, mulutmu bisu, tangan kakimu cacat. Maksudnya apa? Ternyata engkau sehat walafiat seperti ini, tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka
Sang istri pun mengatakan, sesungguhnya ayahku mengatakan seperti itu karena aku saking menjaga pandanganku. Maka aku buta dari melihat kemaksiatan. Mulutku bisu karena tidak pernah, maksudnya adalah tidak pernah mengatakan hal-hal yang kotor. Telingaku terjaga dari hal-hal yang haram. Tanganku tidak pernah berbuat zalim kepada orang lain. Dan kakiku tidak pernah melangkah kepada tempat-tempat yang diharamkan. Maksudnya adalah cacat dari melangkah hal-hal yang diharamkan. Tetapi kenyataannya aku sehat walafiat seperti ini. Masya Allah. Dan buah dari cinta beliau berdua adalah seorang laki-laki yang soleh, seorang laki-laki yang cerdas, imam mujtahid mutlak, imam yang sangat besar, yaitu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Wa khairu dinikum al-wara'. Begitulah sabda Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya agama kalian, sebaik-baiknya kita untuk menjaga agama kita, yaitu dengan sifat wara kita. Allahu Akbar. Semoga kita dapat menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Ya, kita tentu harus menjauhi hal itu. Bahkan yang syubhat pun kita harus hindarkan. Dan lebih hebat lagi, jikalau kita sudah sampai kepada sifat yang zuhud, yaitu dapat meninggalkan hal yang halal atau yang mubah tetapi kurang bermanfaat untuk kita. Insya Allah kita senantiasa bermanfaat untuk orang-orang masyarakat umat ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.